Halo, selamat datang di ID Saham, di mana dalam channel ini saya share ilmu-ilmu mengenai investasi saham. Jadi dalam video ini saya mau mulai dengan pertanyaan, kapan harus beli saham? Atau kapan sih waktunya beli saham? Sebelum saya jawab, saya tuh mau kasih tahu kalau saya lihat saham gimana. Jadi waktu di awal-awal, saya tuh punya kecenderungan ketika saya lihat saham, yang pertama saya cek adalah harganya. Dan dari harganya, saya pasti langsung ngeliat tren atau pergerakan harga sahamnya. Bisa saya tarik 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan sampai 5 tahun gitu ke belakang gimana. Dan kalau misalnya saya suka sama sahamnya, misalnya saya suka sama let's say saham BDCA atau saham SIDO gitu, saya selalu mikir gini, kalau harga sahamnya lagi naik, pasti harganya akan selalu naik terus. Tapi kalau harganya lagi turun misalnya, ya hari ini udah turun, pasti besoknya langsung naik dong. Jadi saya mikir, mendingan beli saham yang harganya lagi turun atau yang lagi naik. Tapi setelah dipikir-pikir, ini sih nggak penting ya, karena setiap saham itu antara naik atau turun harganya, karena memang sistem pasarnya seperti itu. Habis itu saya jadi mikir, ada nggak sih sebenarnya waktu yang tepat untuk kita beli saham? Ini saya kasih contoh pergerakan harga IHSG selama 20 tahun terakhir. Kalau di sini kita bisa pakai pemikiran beli di tahun 2009 dan di tahun 2020. Waktu di tahun 2009 kan setelah global economic crisis, dan di 2020 waktu berawal pandemi, di mana pada saat itu harga saham lagi jatuh-jatuhnya gitu loh, karena kan semua pada kayak pada jual semua aset sahamnya mereka karena harganya lagi pada turun semua. Gimana kalau kita ambil perspektif lain, kayak kita jangan hanya ngelihat pergerakan harga saham doang. Kayak misalnya pemilu, kalau lagi pemilu pasti kan muncul yang namanya ketidakpastian atau uncertainty. Kayak lagi COVID sekarang ini, nantinya Indonesia akan gimana kalau misalnya ganti presiden atau misalnya nggak ganti presiden gitu. Mungkin presiden A akan mengimplementasi regulasi XYZ gitu. Tapi kalau misalnya presiden B akan misalnya mengurangi subsidi harga minyak. Maksud saya adalah dengan adanya pemilu, ada kemungkinan yang lumayan besar untuk Indonesia bisa berubah kondisinya gara-gara pergantian presiden. Itu salah satu perspektifnya. Tapi ada perspektif lain yang melihat gini, gimana kalau misalnya kita beli saham di bulan-bulan tertentu, kayak misalnya beli di bulan Mei, di bulan Agustus, di bulan Oktober, dan di bulan Februari. Kenapa? Ya karena pada saat-saat tersebut perusahaan baru mengeluarkan laporan keuangan per kuartalnya mereka. Atau enggak, beli saham yang harganya lagi fluktuatif banget atau lagi volatile gitu, lagi naik dan bisa turun banget gitu kan. Dimana dengan adanya fluktuatif ini kan ada kemungkinan kita bisa dapat untung yang besar banget. Jadi saya mau share kayak menurut saya kapan kita harus beli saham. Yang pertama adalah untuk tahu kapan harus beli saham, yang pertama yang harus dilakukan adalah lupakan yang saya bilang sebelumnya. Kayak misalnya beli di bulan apa, pikirin lagi pemilu, atau misalnya mikirin lagi global economic crisis, atau misalnya tunggu sampai krisis, tunggu sampai ada pandemi lagi. Itu nggak usah, itu lupain semuanya. Yang perlu dipikir aslinya adalah kita sebagai investor. Ketika invest di saham, saya selalu punya pemikiran adalah investasi yang saya telah tuangkan di sini di saham ini nggak boleh saya tarik dan dengan jangka waktu misalnya 5 atau bahkan sampai 15 atau sampai 20 tahun kemudian, misalkan sampai saya pensiun. Kalau misalnya kalian investasi kalian atau tabungan kalian dalam bentuk saham, dan dalam 1 tahun ke depan atau misalnya 2 tahun ke depan misalnya kalian harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, kayak misalnya kalian mau bayar nikahan, kemudian kalian mau bayar DP rumah, atau misalnya kalian mau bayar uang pangkal sekolah untuk anak kalian, atau misalnya kalian mau bayar uang sekolah untuk kalian mau universitas, dan dimana jumlah uang yang kalian keluarkan untuk hal-hal seperti ini nominal cukup signifikan dan akan memakan tabungan kalian. Kalau saya mendingan jangan investasi di saham, karena saham itu sifatnya long term dan pergerakan harga saham itu tidak ada yang bisa tebak, dan kan hari ini bisa naik, hari ini bisa turun banget, dan bisa naik banget juga gitu loh. Nggak ada yang bisa tebak harga saham. Kayak saya ambil contoh lagi deh, kayak misalnya saham X memiliki nilai wajar Rp5.000 dan di pasar harga ini dijual seharga Rp2.000. Kalau misalnya melihat ini pasti mindsetnya untuk langsung beli dong sahamnya, ya karena harga pasarnya di bawah dari nilai wajarnya kan, jadi bisa untung kita. Tapi yang perlu dipertimbangkan adalah gak ada jaminan kalau saham X akan naik dari 2.000 ke 5.000 dalam waktu dekat. Nggak usah ke 5.000 deh,
misalnya bahkan ke 2.500 di tahun depan. Kan ada resiko kayak dalam waktu dekat misalnya dari 2.000 bisa turun ke 1.000, bisa turun ke 500, bisa turun bahkan sampai ke 50 perak. Ya kan? Kalau naik pasti juga bisa turun. Dengan kita punya jangka waktu yang panjang untuk memegang saham, resiko untuk kita rugi akan semakin terkecil karena proses untuk harga mencapai ke nilai wajar ya bisa makan waktu yang panjang atau yang pendek, itu nggak bisa kita tebak. Kayak misalnya saham X baru naik, baru menyentuh atau baru mencapai harga wajarnya di tahun kelima, misalnya gitu deh. Oke? Misalkan waktu yang kita punya untuk memegang saham hanya 1 tahun. Berarti dalam 1 tahun tersebut kita memiliki resiko yang cukup tinggi karena kan saya bilang tadi di tahun kelima baru naik kan, baru menyentuh harga wajar, dan dalam 1 tahun tersebut harga saham X bisa turun atau bisa naik. Tapi kalau misalnya kita stretch atau kita memanjangkan jangka waktu yang kita pegang, kayak misalnya kita punya waktu 10 tahun untuk memegang saham, maka waktu saham X naik dan misalnya mencapai harga wajar di tahun kelima, maka kita bisa lepas tahun kelima karena kan jangka waktu kita lebih panjang kan. Kita kan selalu memonitor saham kita, ya mungkin nggak tiap hari, tapi kita akan selalu monitor, dan ketika dia menyentuh kita bisa lepas, dibandingkan kalau kita punya 1 tahun kita nggak bisa nunggu terus karena duitnya udah harus kita pakai. Jadi di saham itu yang mau saya tekankan adalah semakin panjang jangka waktu yang kita pegang, yang kita miliki, misalnya sampai 10 tahun, resiko untuk kita rugi di saham itu akan semakin kecil. Karena sesuai yang saya bilang tadi, harga saham untuk turun dan naik atau misalkan mencapai ke nilai wajar, itu nggak ada yang bisa tebak. Bisa mencapai 1 tahun, misalnya 1 tahun, misalnya 6 bulan, bisa 10 tahun baru naik gitu. Jadi kalau misalnya kita punya jangka waktu yang lebih panjang, jadi kan kita meminimaliskan resikonya. Kayak misalnya kita punya 10 tahun tapi dia baru naik di tahun kelima, kita masih bisa untung. Tapi kalau dia naik di tahun 1 masih bisa untung juga. Tapi kalau jangka waktu kita cuma 1 tahun dan misalnya dia baru naik di tahun kedua, kan sayang gitu. Kita harusnya nunggu 1 tahun lagi, kita bisa lepas dan kita bisa untung. Jadi sebenarnya yang penting itu bukan waktunya, karena waktunya adalah setiap hari adalah waktu yang tepat untuk kita beli saham sebenarnya. Dan saya juga yakin pasti waktu kalian nonton video ini kalian juga sudah tahu bahwa setiap hari adalah waktu yang tepat untuk beli saham. Ya, tapi yang penting yang kita beli adalah nilai wajar di atas harga pasarnya, karena kan itu ada potensi untuk kita untung. Oke, jadi saya mau recap untuk poin-poin yang saya bilang sebelumnya. Jadi kan kalau kapan untuk beli saham, ya sebenarnya setiap hari adalah waktu yang tepat untuk beli saham. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu bisa menunggu untuk menahan saham yang kamu beli dengan jangka waktu yang panjang, misalnya 10 tahun? Jadi balik lagi, nggak ada waktu yang tepat, tapi adalah kita sebagai investor, apakah kita memiliki waktu yang cukup panjang. Kalian setuju nggak sih sama video ini? Menurut kalian, apakah ada aslinya waktu yang tepat untuk beli saham sebenarnya? Tolong kasih komen di bawah ya, saya mau tahu pendapat kalian apa aja. Oke, thank you sudah nonton video ini. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk investasi saham. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong kasih like dan subscribe di bawah. Karena dengan like dan subscribe ini akan sangat membantu channel ini bertumbuh. Tolong juga kasih komen untuk video apa lagi yang kalian tertarik untuk nonton di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.